wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita memasuki hari kedua pembelajaran tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, muatan PPKM. Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun muatan pelajaran yang kedua adalah seni budaya dan prakarya. Memahami patung Nusantara. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah setelah kalian memperhatikan ilustrasi yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru harap kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru juga berharap setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, kalian mampu menyebutkan definisi patung dan fungsinya dengan benar. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Siapa yang tahu? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama Pancasila itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh ilustrasi di dalam kelas. Kita terbiasa tadi kita membuka pembelajaran dengan membaca basmalah. Membaca basmalah atau berdoa itu adalah contoh pengamalan sila pertama. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada yang lain, misalkan kalian sebagai umat muslim melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib. Kemudian mensyukuri karunia Allah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama. Kemudian ada lagi, ya, menghormati pemeluk agama lain. Kita tidak boleh membenci, ya, mencaci, ya, pemeluk agama lain. Coba kita jabarkan secara jelas. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nilai yang pertama. Yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta. Kita wajib bersyukur adanya tumbuhan di sekitar kita yang tumbuh dengan baik. Kemudian ada hewan-hewan yang bisa dikonsumsi. Itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Mengakui kebebasan memeluk agama. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia mengakui mereka yang tidak sama agamanya dengan kita, wajib kita hormati. Yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Ingat, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh negara. Kita harus saling menjaga kerukunan. Nah, kemudian ada yang namanya sila kedua Pancasila. Tadi sudah Pak Guru sebutkan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa nilai yang terkandung? Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban.
Nih, dari ilustrasi gambar ini ada posko banjir. Nah, kita sebagai warga negara yang menganut sila kedua harus apa? Membantu mereka yang terkena musibah. Jadi, kita sebagai warga negara yang memahami makna sila kedua harus direalisasikan untuk sesama saling membantu. Kita memiliki hak dan kewajiban membantu sesama. Baik, kita sebutkan bersama nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Misalkan mengakui persamaan derajat antar sesama, bersikap saling tenggang rasa, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, tadi dicontohkan kita membantu teman yang terkena musibah, saling menyayangi antar teman, baik satu kelas maupun tidak satu kelas, kita harus saling menghormati, menyayangi, ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa? Ya, ketika teman kita ada yang sakit, kita sebagai sesama teman mengunjungi, ya, memberikan hadiah untuk menyenangkannya. Demikian untuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mengenal karya seni patung. Pak Guru contohkan. Apa itu patung? Ya. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru, ya. Ini meniru, bukan membuat. Meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik-teknik tertentu. Bagi mereka yang suka membuat tiruan bentuk patung. Nah, Pak Guru contohkan ini. Ini adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang menjadi proklamator negara Indonesia. Siapa beliau? Mereka adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini dijadikan patung. Ini adalah salah satu patung untuk mengenang jasa pahlawan atau patung monumental misalkan. Nah, apa sih fungsi patung? Nah, fungsi patung adalah, coba perhatikan. Di sini kalian pernah berkunjung ke tempat ini. Ini adalah patung-patung. Nah, ini bagi mereka yang beragama Buddha, mereka beribadah di sini. Jadi fungsi di sini adalah bagi mereka yang mempercayainya di sini sebagai tempat ibadah. Kemudian ini ada yang kedua adalah patung monumen nasional. Nah, berarti ini adalah patung monumental. Letaknya di mana? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Di Jakarta. Nah, dari 2 gambar ini kalian bisa menyebutkan fungsi-fungsi patung. Baik, Pak Guru bantu ya. Fungsi patung yang pertama, sarana ibadah untuk agama tertentu ya. Betul sekali. Tadi yang kedua mengenang jasa pahlawan. Tadi Pak Guru sudah contohkan di awal. Atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Biasanya ada patung-patung di atas rumahmu sebagai pelengkap. Boleh seperti itu bagi yang mempercayainya. Penghias bangunan taman atau tempat lainnya. Ya, penghias bangunan taman. Misalkan ada taman tertentu diberi gambar patung. Misalkan di Indramayu ada mangga misalkan. Patung mangga. Itu sebagai penghias bangunan atau tempat tertentu ciri khasnya. Dinikmati keindahan bentuknya. Di tempat kita ada patung durian. Karena di tempat kita itu
ada ciri khas adalah para pengrajin bibit durian dan penghasil atau penanam durian. Ya, mungkin ini yang Pak Gur sampaikan untuk fungsi patung. Bagaimana anak-anak bisa dipahami dari pembelajaran kali ini? Alhamdulillah. Mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Yang pertama, contoh pelaksanaan sila pertama. Tadi sudah Pak Gur sampaikan nilai-nilai yang terkandung. Nah, sekarang contoh pelaksanaannya. Melaksanakan sholat fardu dengan konsisten bagi kita yang beragama Muslim. Kemudian mensyukuri segala karunia Allah. Kita punya tubuh yang sehat, disyukuri. Kita punya tumbuhan yang berkembang dengan baik, kita syukuri. Terus menghormati pemeluk agama lain. Kita tidak boleh membenci, mencaci, memusuhi pemeluk agama lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini adalah contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari pada sila yang pertama. Kemudian contoh pelaksanaan sila kedua. Mengembangkan sikap tenggang rasa sesama teman. Jadi kita harus menghormati teman kita, tidak menyakiti karena kita berbeda, misalkan berbeda kelas, tidak boleh. Kemudian saling menyayangi sesama teman, baik satu kelas maupun beda kelas. Kelas A dengan kelas B harus saling menyayangi, jangan dipisah-pisah, tidak ada diskriminasi ya di sini. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya membantu teman yang terkena musibah. Tadi ada ilustrasi kita membantu teman lain yang terkena musibah banjir. Ya tidak hanya banjir saja. Misalkan ada teman kita yang sedang sakit, kita kunjungi, kita beri hadiah sebagai pembangkit rasa senang karena mereka dikunjungi. Kemudian pada pembelajaran SBDP kita dapat menyimpulkan bahwa patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, bentuk hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Kemudian ada fungsi patung adalah sarana ibadah untuk agama tertentu. Mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan, taman atau tempat lainnya. Dinikmati keindahan bentuknya. Mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan, Pak Guru minta maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.